Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat Allah kita bisa melaksanakan uh, rutinitas kita sebagai mahasiswa. Yang saya hormati kepada dosen penguji komprehensif dan Ibu Halalalis MPD, mudah-mudahan Ibu senantiasa berikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan selalu. Baik, di sini saya akan sedikitnya mengulas tentang pengertian pendekatan, pengertian metode, dan pengertian kualitatif, dan pengertian hipotesis, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa yang tadi telah saya sampaikan pas ketika saya awal. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Renaldi, NIM 1912-122 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian metode, pengertian pendekatan, dan pengertian kualitatif beserta hipotesisnya. Baik, di sini saya sedikitnya akan mengulas pelajaran-pelajaran yang dulu pernah saya dapatkan di bangku-bangku perkuliahan. Baik, jadi metode ini secara umum merupakan jabaran atau dari pendekatan yang mana satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Kemudian metode ini adalah sebagai prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan, teknik mengajar yang merupakan penjabaran dari berbagai metode pembelajaran. Kemudian pendekatan, pengertian pendekatan. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan? Jadi pendekatan yang dimaksud yang saya bahas pada kesempatan kali ini bukan berarti pendekatan kita terhadap lawan jenis, tidak. Melainkan pendekatan di sini dapat diartikan sebagai titik atau tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang mana pendekatan ini yang berpusat pada guru yang melakukan strategi pembelajaran langsung atau instruction, yang mana pembelajaran ini deduktif atau pembelajaran ini expository. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menurunkan strategi, kemudian pembelajaran discover learning yang di instructory, serta strategi pembelajaran induktif. Itu menurut sumber yang saya baca, Sanjaya, daripada bukunya halaman 127, yaitu tentang pengertian kualitatif. Jadi menurut Sugiono dalam bukunya tahun 2019 yang saya baca daripada referensi-referensi yang ada, bahwasanya metode kualitatif itu metode yang sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Atau ada juga yang mengatakan di buku Sugiono yang saya juga baca pada tahun 2018, di situ statementnya agak sedikit berbeda, namun isi daripada kandungannya masih tetap sama. Jadi ya, dan ada menurut pandangan Sugiono yang lain pada tahun 2018, yang mana metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, kemudian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, kemudian di mana seorang peneliti ini akan menjadi sebagai sumber data serta instrumen-instrumen atau pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif, lebih menekankan pada
makna itu. Jadi kedua poin pengertian kualitatif ini sebenarnya sama-sama saling berkolaborasi, yang mana artinya di situ ada sebuah statement yang disampaikan oleh Sugiono pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 menekankan bahwasanya pengertian kualitatif ini lebih menekankan terhadap sistem alamiah atau fakta-fakta yang ada di dalam sebuah kondisi alam atau kondisi lapangan yang diteliti oleh seorang peneliti. Baik, kemudian menurut Rahmasari pada tahun 2017 yang saya baca referensinya daripada internet, bahwasanya ciri-ciri dari penelitian kualitatif ini terdapat beberapa macam. Yang pertama, lingkungan adalah sebagai sumber data yang langsung. Kemudian yang kedua, manusia merupakan alat atau instrumen atau utama dalam mengumpulkan sebuah data. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, analisis data yang dilakukan secara eduktif. Jadi dalam poin-poin yang tadi saya bacakan, bahwasanya ketika kita akan membahas tentang bagaimana tentang proses pengertian ciri-ciri kualitatif, maka kita akan melakukan hal-hal atau proses-proses demikian. Ya baik, di sini saya juga akan membahas sedikit tentang hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Jadi hipotesis itu menurut Sugiono pada tahun 2009 yang saya baca dalam sebuah internet, bahwasanya hipotesis ini adalah sebuah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kemudian juga yang mana rumusan ini atau rumusan masalah ini penelitiannya sudah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Kemudian hipotesis ini juga mempunyai makna atau yang dikatakan sebagai kunci jawaban sementara atau yang diberikan kepada guru yang didasarkan pada teori-teori. Jadi itulah singkatnya mengenai tentang hipotesis. Kemudian juga hipotesis ini dalam sebuah contohnya, bagaimana sih contoh hipotesis ini? Jadi contoh daripada hipotesis ini adalah saya berikan contoh semisal seperti ini. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi prestasi siswa. Jadi di sini adalah menunjukkan bahwasannya hubungan antara hubungan yang positif yang dilakukan oleh siswa dan guru. Atau contoh yang lain mengatakan bahwasanya apabila terlihat awan hitam dan langit menjadi pekat, maka seseorang dapat menyimpulkan atau menduga-duga. Itu contoh yang lain. Jadi bahwasanya ketika kita berada dalam sebuah ruangan lingkungan kelas, perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita mencari hipotesis itu adalah hasil daripada belajar siswa atau belajar peserta didik agar menunjang bagaimana atau sudah seberapa jauhkah kita dalam memberikan sebuah fasilitas tentang pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Maka di situ kita bisa melihat tentang hipotesisnya, apakah prestasi siswa menaik apa justru menurun. Nah di situ kita bisa mengambil langkah-langkah sebagai seorang pendidik untuk bisa menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.